Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Bacik Anime. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Oke, kita lanjut alur cerita BTTH versi novel episode 98. Setelah Xiaoyan kabur dari kejaran Fei Tian, Xiaoyan pun sembunyi ke dalam hutan. Xiaoyan menghela nafas dan duduk. Dia menghela nafas dalam-dalam dan memanggil Earth Demon Puppet dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkannya untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai dengan hati-hati mempelajari metode pelatihan 3000 petir ilusi tubuh yang telah berubah bentuknya di dalam kepalanya. Karena informasi dari semangat Fei Tian, kata-kata petir yang mendalam dan sulit dipahami dalam pikiran Xiaoyan telah terurai. Mengganti kekacauan yang campur aduk adalah metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiaoyan. Waktu dengan cepat berlalu sementara hati Xiaoyan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir. Tampaknya hanya sesaat telah berlalu. Namun, langit malam di dunia luar sudah benar-benar gelap. Dalam kegelapan, Xiaoyan, yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya menjabat tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh ilusi 3000 petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah persyaratan keras dari kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam Wind Lightning Pavilion yang berhasil melatih keterampilan ini. Saya benar-benar tidak tahu orang luar biasa seperti apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius. Xiaoyan berdiri, sebuah cahaya perak terang melonjak di bawah kakinya. Segera, matanya membeku dan tubuhnya melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiaoyan setelah tubuhnya melesat keluar. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan-bayangan itu berangsur-angsur menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiaoyan menghela nafas. Dia berdiri, dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke arah langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mencium aroma yang pekat dan ganas. Mereka cepat tiba kali ini. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan tangan di depan dada, dan tersenyum saat melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. Tinggalkan buah tanpa pati. Kalau tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya. Seorang pria parubaya, dengan tubuh bagian atas telanjang tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala binatang ajaib, dan ternyata itu adalah Raja Serigala yang ada di hutan itu. Raja Serigala abu-abu pun dia melompat turun dari punggung binatang terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras, muncul seperti menara yang sangat besar. Serahkan padaku, kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata merah Raja Serigala abu-abu menatap Xiaoyan. Segera, kakinya menginjak tanah. Tubuhnya juga mengeluarkan suara saat bergegas menuju Xiaoyan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan Xiaoyan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara tempat cakar itu lewat. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur lebih dari selusin langkah sebagai tindakan refleks. Raja Serigala abu-abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiaoyan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja maju selangkah ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri, sayap setan Phoenix surgawi. Xiaoyan kaget saat mendengar seruan kaget yang keluar dari mulut Raja Serigala abu-abu. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit saat diminta, apakah kamu tahu apa ini? Raja Serigala abu-abu berangsur pulih setelah keterkejutannya berlangsung beberapa saat. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiaoyan. Kedua kakinya dengan cepat menarik diri. Meskipun daging dan bulu pada tulang telah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkannya untuk segera mengidentifikasi mereka. Saat itu, dia pernah melihat Heaven Demon Phoenix yang asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana Anda mendapatkan sepasang sayap setan surga Phoenix ini? Mata Raja Serigala abu-abu menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari Heaven Demon Phoenix yang mati.
Namun, Heaven Demon Phoenix adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Meskipun jumlahnya cukup kecil, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan potensi pewarisnya juga menakutkan. Terlebih lagi, setiap Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka akan mati. Mustahil bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix, apalagi sepasang Heaven Phoenix Demon Wings di tubuhnya. Binatang ajaib macam apa yang dimiliki oleh Heaven Phoenix Demon Wings ini? Xiao Yan bertanya, kamu tidak tahu tentang Heaven Demon Phoenix? Raja Serigala Abu-Abu tercengang saat mendengar pertanyaan Xiao Yan, seperti sedang menyaksikan hal yang sangat lucu. Cerita berganti di mana Xiao Yan meninggalkan hutan. Xiao Yan menghela nafas di hadapan pemandangan luas ini ketika teriakan derek yang jelas dan nyaring tiba-tiba bergema dari langit yang jauh. Segera, itu menarik semua tatapan di sekitarnya. Mata Xiao Yan juga melihat ke atas. Dia bisa melihat burung bangau besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat dengan cepat terbang menuju pegunungan mata surga. Sinar matahari mendarat di bulu beraneka warna, memantulkan kilau cemerlang yang luar biasa indah. Derek jiwa 7 warna, bukankah ini perjalanan Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion? Banyak suara terkejut segera terdengar ketika semua orang melihat bangau besar berwarna-warni. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia langsung mengerutkan kening. Itu adalah paviliun petir angin lagi. Bangau besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, itu membawa angin liar saat muncul di sekitar pegunungan mata surga. Dalam sekejap, hampir semua tatapan mereka yang hadir beralih ke langit tanpa persetujuan sebelumnya. Nama Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion cukup terkenal di wilayah utara Central Plains. Banyak orang tahu bahwa bakat pelatihan wanita ini luar biasa, dan dia telah diambil sebagai murid terakhir dari kepala Paviliun Timur Paviliun Petir Angin. Dikabarkan bahwa dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kepala Paviliun Timur di antara generasi muda. Kekuatan Paviliun Petir Angin dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan di dataran tengah. Siapapun yang bisa mengendalikan faksi pasti akan mendapati status mereka melambung. Selain itu, cukup banyak orang tanpa sadar merasa iri dengan Nona Feng ini. Level seperti itu adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh orang biasa bahkan jika seseorang bekerja keras sepanjang hidup mereka. Xiao Yan juga duduk bersila di puncak pohon. Matanya menyipit saat dia menatap bangau besar berwarna-warni di langit dari kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat sosok halus dan bergerak di kepala bangau. Aku ingin tahu apakah Fei Tian telah mengikuti mereka. Jika orang tua itu juga datang, akan ada beberapa masalah kali ini. Mata Xiao Yan perlahan menyapu bangau besar berwarna-warni saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Bangau besar berwarna-warni secara bertahap turun dari langit sementara Xiao Yan bergumam. Akhirnya, ia berhenti di suatu tempat 100 meter dari tanah. Dengan penglihatan Xiao Yan, dia jelas bisa melihat semuanya dari jarak ini. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah sosok bergerak dalam gaun berkibar, berdiri di atas kepala bangau. Wanita ini mengenakan gaun berwarna-warni, dan tampak memancarkan aura orang terhormat dari kejauhan. Wajahnya sedikit kurus dan berbentuk oval. Ini, bersama dengan matanya yang seperti permata berwarna coklat keunguan, menyebabkan Nona Feng ini tampil seperti putri sebuah kerajaan, terlihat cantik dan suci. Satu-satunya ketidaksempurnaan dari Nona Feng ini adalah ketidakpedulian dingin yang menjaga jarak, memberinya perasaan tidak bisa didekati. Sikap dan kecantikannya sama-sama berkualitas tinggi. Bahkan Xiao Yan dengan lembut memuji Nona Feng di dalam hatinya. Namun, segera setelah itu, tatapannya dengan cepat berbalik dan berhenti pada dua sosok tua di belakang wanita itu. Kedua sosok tua ini tampak seolah-olah mereka akan jatuh karena angin sepoi-sepoi. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius saat tatapannya menyapu keduanya. Meskipun keduanya tidak dapat dibandingkan dengan Fei Tian, mereka cukup kuat daripada tiga sesepuh dari Paviliun Petir Angin yang telah menyerangnya bersama saat itu. Kekuatan mereka tampaknya setidaknya seperti Dou Zong Bintang 6. Tatapan Xiao Yan membawa kehikmatan saat menyapu dua sosok tua itu. Dia perlahan menghembuskan napas di dalam hatinya. Beruntung mereka bukan iblis tua Fei Tian. Meskipun dua bintang 6 Dou Zong sulit untuk dihadapi, Xiao Yan masih lebih suka memilih mereka daripada Fei Tian. Bagaimanapun, Xiao Yan harus mengandalkan sedikit keberuntungan dan kecerdasan untuk melarikan diri dari tangan iblis tua itu, yang memiliki kekuatan luar biasa dan sangat cepat.
Apakah itu Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion? Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan memiliki bangsawan yang mirip dengan burung phoenix. Tanpa diduga, bahkan dia telah tertarik dengan kolam darah gunung surga ini. Sepertinya dia akan menjadi salah satu dari 10 nama kali ini. Itu belum pasti. Ada bakat dan ahli tersembunyi dalam jumlah yang tidak diketahui di dataran tengah. Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan penampilan luar dan latar belakangnya untuk mendapatkan 10 titik itu. Jika orang yang terlalu kuat masuk, orang itu pasti akan membangkitkan gelombang energi. Pada saat itu, dia hanya akan mencari kesulitan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang benar adalah mengandalkan kekuatan seseorang di dalam pegunungan mata surga ini. Pada saat itu, penjaga yang kuat di dalam sekte tidak banyak berguna. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dengan begini, Heaven Eye Mountain Rank mampu membatasi orang kuat untuk masuk. Oleh karena itu, kemungkinan besar Fei Tian tidak akan bisa masuk karena kekuatannya. Xiaoyan benar-benar menaruh kekhawatiran di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Dia memang sangat takut pada iblis tua itu. Mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat kekuatan pasti dari Nona Feng ini. Kemungkinan dia memiliki beberapa benda misterius yang menyembunyikan auranya. Meski begitu, aku tidak takut padanya. Selama dia tidak datang dan mencari masalah denganku, aku juga akan terlalu malas untuk mencari masalah dengannya. Xiaoyan perlahan menarik matanya sambil bergumam pelan. Xiaoyan menarik matanya dan mengarahkannya ke pintu masuk Heaven Eye Mountain Rank. Tempat itu dipenuhi banyak orang. Namun, ada beberapa orang yang memasuki pegunungan saat ini. Semua orang tahu bahwa ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan mata surga. Tidak ada kekurangan binatang buas yang menakutkan di antara mereka. Kemungkinan seseorang hanya menyerahkan diri kepada mereka dengan masuk pada saat ini. Oleh karena itu, banyak orang menunggu dimulainya gelombang energi. Hanya pada saat itu binatang ajaib di pegunungan akan jauh lebih jinak setelah ditekan oleh kekuatan pasang surut. Saat itu akan menjadi saat teraman untuk memasuki pegunungan. Kemungkinan gelombang energi akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, jumlah orang yang berkerumun di pegunungan akan mencapai jumlah yang menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Untuk saat ini, yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia sekali lagi menarik pandangannya, menutup matanya, dan memulihkan diri. Elder Mu, apakah ada orang dari 3 pavilion lain yang datang ke Heaven Eye Mountain Rank? Wanita berpakaian warna-warni di bangau besar itu menyapu matanya dengan acuh tak acuh ke orang-orang di bawah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan. Suaranya jelas, tetapi samar-samar memancarkan ketidakpedulian yang dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Pedang air mancur langit pavilion 10.000 pedang Tang Ying, Wang Chen dari pavilion musim semi kuning, dan Mu Qingluan dari pavilion bintang jatuh. Orang-orang muda yang paling menonjol dari setiap sekte semuanya telah dikirim. Mereka telah mencapai puncak kelas Do Huang. Jika mereka bisa berendam sekali di kolam darah gunung surga, itu tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke kelas Do Song. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Seorang lelaki tua berjubah hijau tertawa dengan cara yang aneh dari belakang wanita berpakaian warna-warni. Begitu energi di sekelilingnya berubah, Xiaoyan, yang telah duduk di atas pohon, akhirnya membuka matanya yang sedikit tertutup. Ekspresi yang tidak biasa melintas di matanya. Energi besar bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Pada akhirnya, itu mengeluarkan suara yang mirip dengan deburan ombak laut. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan seruan. Alam memang penuh dengan misteri. Gelombang energi yang sangat besar menyertai gelombang itu. Sesaat kemudian, itu menyerbu melalui awan dan menyebar dengan cara menabrak. Gelombang ini mengejutkan beberapa orang yang tetap berada di langit, memaksa mereka untuk bergegas turun. Jika mereka tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Do Song kemungkinan akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Gelombang energi yang sangat besar berubah menjadi warna-warni. Di bawah sinar matahari, itu tampak seperti sungai yang luasnya tak tertandingi. Itu tergantung di langit, terlihat sangat indah. Namun, di bawah kecemerlangannya menyembunyikan bahaya yang fatal. Gelombang demi gelombang energi warna-warni menyebar dari dalam pegunungan secara tak henti-hentinya. Pada saat ini,
Cukup banyak orang yang merasakan energi di dalam Heaven Eye Mountain Range menjadi ganas dan kuat. Penampilannya seperti Heaven Eye Mountain Range telah berubah menjadi magnet yang menarik semua energi. Suara angin yang menderu tiba-tiba muncul di belakangnya sementara Xiao Yan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung seperti satin warna-warni disertai angin kencang melesat melewati kepalanya, nyaris meleset. Akhirnya, satin warna-warni itu menembus pohon besar di depannya. Meskipun satin berwarna-warni tampaknya terbuat dari kain, ia memiliki kilau logam. Jelas, itu bukan barang biasa. Kejutan juga melintas di mata cantik wanita berpakaian warna-warni ketika dia melihat Xiao Yan dengan aneh menghindari serangannya. Tangannya bergetar dan satin warna-warni lainnya keluar dari lengan bajunya. Satin ini tampak seperti ular berbisa yang meringkuk di udara dan dengan susah payah terjalin di sekitar Xiao Yan. Sebuah kemarahan juga meningkat di hati Xiao Yan dalam menghadapi gangguan berulang wanita ini. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya seperti kilat, meraih satin yang melesat saat dia melakukannya. Api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh satin itu, mengubahnya menjadi jejak api yang melesat ke arah wanita itu. Wajah wanita berpakaian warna-warni itu menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menuju. Douki hijau perak yang kuat yang tampaknya merupakan penggabungan angin dan kilat yang melesat di sepanjang satin. Akhirnya, itu dengan keras bertabrakan dengan jejak api. Ledakan rendah dan dalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Kedua energi kuat ini menyebarkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang sedalam setengah meter muncul di tanah. Pada saat ini, cukup banyak orang telah memasuki pegunungan. Mereka buru-buru bergegas setelah mendengar aktivitas di daerah ini. Mereka semua terkejut ketika mereka melihat bahwa orang yang bertarung adalah Nona Feng yang terkenal. Mata terkejut mereka dengan cepat terlempar ke arah pria yang tampak asing di seberangnya. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengannya jelas bukan orang biasa. Douki terbentuk dari penggabungan angin dan kilat. Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion memang sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada wanita berpakaian warna-warni saat dia perlahan berbicara. Pada saat yang sama, satin warna-warni tidak menunjukkan tanda-tanda pecah meskipun telah mengalami serangan kekerasan seperti itu. Tak disangka memang wanita ini memiliki tubuh yang mengandung dua unsur. Konstitusi seperti itu mungkin tidak jarang seperti tubuh racun yang menyedihkan, tetapi juga jarang terlihat. Jika seseorang membicarakannya, Xiao Yan juga bisa dianggap memiliki tubuh yang mengandung dua unsur afinitas, api dan kayu. Tentu saja, afinitas api membentuk mayoritas konstitusinya sementara kayu hanya ada dalam jumlah kecil. Ini adalah kasus untuk setiap alkemis karena ini adalah persyaratannya. Konstitusi afinitas dua elemen sangat tidak cocok untuk pelatihan karena elemennya tidak murni. Itu masih baik-baik saja untuk konstitusi seperti Xiao Yan. Afinitas kayu hanya menempati sebagian kecil dari tubuhnya. Wanita di depannya ini tidak hanya mampu berlatih sampai sekarang, tetapi sebenarnya mampu menggabungkan dua elemen Doukis ini dengan sempurna. Kekuatan gabungan Douki ini akan melambung. Dengan mampu menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi Wind Lightning Pavilion saya dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala Pavilion Utara Fei Tian, Anda juga memenuhi reputasi Anda. Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu terfokus dengan penuh perhatian pada pria muda kurus itu di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Tidakkah kamu setuju, Xiao Yan? Wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat ketika kata-kata ini diucapkan.